Gak apa, saya nggak masuk frame. Oh, ya ke sana, nah. Ya gitu. Gak apa-apa, saya nggak ada di situ. Gak penting, saya bilang nggak penting. Mas teman-teman. Tadi udah di briefing, nggak boleh lihat kamera. Maaf Ini jagongan dulu kamera gini. Saya lebih suka cairnya main jagongan tuh, masuk jagongan kayak orang rapat gitu kan juga nggak asik. Enak. Karena dengan begitu saya yakin hal-hal yang penting-penting itu akan lebih tergali daripada kalau dikondisikan formal serius gitu, kadang-kadang hilang atau ketutup. Gitu ya. Ketutup malu mungkin. Iya. Mungkin grogi penyampaiannya. Iya. Kan kalau jagongan lebih enak. Lebih apa? Lebih lepas, lebih leluasa gitu kita mau ngomong apa sih. Karena kayak kesannya santai gitu ya. Ya karena pada dasarnya kita kan berbagi tuh ya untuk hal apa yang kiranya saya belum ketahui dari kalian kan. Disinilah kita buka-bukaan bongkar-bongkar. Bukan ini sudah jalan berapa bulan ya? Iya. Aduh, sudah punya rencana. Jujur ya, sejujurnya ya itu kemarin berpikir ini anak mau apa enggak ya gitu loh. Kenapa ya saya berpikir begitu ya? Mungkin karena kalian tuh orang-orang serius yang nggak sembarangan bisa diajak ngobrol oleh banyak setiap orang gitu loh. Itu maaf kalau salah, cuman pemahaman awal saya seperti itu. Ternyata semakin kesini, oh sana tuh sebenarnya cair kok. Sebenarnya sana tuh gak caiman gitu loh. Iya, saya kan takut nanti namanya kalian kan mungkin aja nggak bisa menolak. Saya nggak mau berangkat dengan keterpaksaan. Ngomong-ngomong apa-apa tertahan terus sajane aku lumo. Ngobrol-ngobrol apa kayak sok-sok aneh. Gimana mungkin ada sesuatu yang di-sharing mungkin kita bisa ambil dari situ. Itu maksud saya nih. Jadi saya meyakini bahwa dari setiap pertemuan dengan siapapun itu selalu ada hal yang bisa saya dapatkan. Iya loh. Saya ingat pesan ayah dari kelas 10. Saya pokoknya harus dapat sesuatu dari setiap orang. Jadi saya ingat sampai sekarang. Berarti ingat saya itu ya. Iya. Betapa pentingnya memang kita tuh terbuka terhadap siapapun. Terbuka dalam arti kita ingin belajar banyak hal yang tidak kita ketahui. Jangankan dari kalian anak gede-gede, dari anak kecil aja dari anaknya Bu Ratna di rumah itu loh saya belajar banyak hal. Iya loh. Karena saya membuka hati. Jadi nggak pernah berpikir bahwa kalau saya belajar itu dari orang yang lebih tua saja, dari orang lewat aja yang saya nggak ketemu, nggak ngobrol itu loh. Sering saya menemukan pembelajaran penting untuk membuka hati dan ketika itu dilakukan, benar loh kita jadi lebih kaya. Iya. Dan apa yang saya miliki selama ini tuh nggak ada apa-apanya ternyata. Iya loh. Saya merasa nggak punya banyak hal gitu ya. Dari situ saya terpikir bagaimana caranya saya bisa mendapatkan hal-hal lain yang saya butuhkan dalam hidup itu. Salah satu caranya ya lewat kehidupan sehari-hari, lewat orang-orang yang saya temui. Kalau yang di sekolah sudah cukup, mulai dulu sekolah kelas 1 SD sampai kemudian kuliah lulus, ya atmosfernya gitu-gitu saja gitu loh ya. Tapi saya lebih seneng, lebih antusias itu belajar justru yang dari luar sekolah. Dari hal terkecil ya. Nggak formal terus kita kadang-kadang tak terduga gitu ya. Ada ini ada itu. Ya, jadi kayak kalau misal saya bahas ini apa bener ya? Jadi modalnya kita bisa berpikir itu adalah kita merasa tidak punya. Tapi ketika kita merasa punya ya, apa ya enggak? Ketika dia udah mentak enggak. Iya. Pokoknya kalau ingin ekspor ya makanya kita merasa masih belum punya. Masih banyak hal yang belum kita kuasai mungkin. Kejagal. Ayo kasih Enggak juga. Itu sebenarnya dulu saya pas pelajaran ingat saya kelas 10 saya lebih suka itu dengerin motivasi tentang real gitu Pak. Seperti ini ya. Saya kayak sebenarnya dulu kayak itu tadi juga. Terus kayak tadi yang Bapak buku tadi tentang siswa kan, balik dari situ siswa itu nggak bisa dipukul rata kalau harus semua bisa ini, karena semuanya punya ciri khas dan kemampuan masing-masing gitu. Masih bekas sampai sekarang. Ya kalau dari dulu kan kalau pas mata pelajaran ayah itu istilahnya
menyampaikan materi juga disisipi oleh motivasi kehidupan. Ya menurut saya kalau sebenarnya yang dibutuhkan siswa-siswa itu ya. Jadi kan kita nggak diajarkan hanya sekedar ilmunya itu gini-gini, tapi kita tidak diajarkan. Misal nanti ada masalah ini, terus kita mau bagi-bagi itu caranya gimana kan nggak diajari gitu. Jadi lebih kayak oh ini masuk banget pelajaran ini daripada pelajaran gitu ya, saya ngerasa sendiri. Soalnya kan kalau dikasih motivasi kan mungkin ada sisi moral yang disampaikan, mungkin bisa kita terapkan. Karena kalau hubungan dengan kita, hubungan dengan perasaan juga. Berarti bagaimana kita bisa menghargai teman-teman kita yang mungkin kurang mampu dalam hal itu, makanya gak gampang meremehkan gitu. Iya. Bahkan kalian tuh harus lebih pandai daripada saya karena kalian mungkin lebih rajin membaca, browsing dan seterusnya. Dari segi fasilitas lebih mudah sekarang. Iya. Tapinya apa? Menarik. Tapinya apa? Tapi karena kadang kalau nggak bisa mengontrol itu tambah jadi bumerang. Karena dengan banyaknya kemudahan malah membuat kita terlena. Alah penaan browsing. Ya. Jadi lebih kayak mikir instan aja gitu. Kan kalau dulu saya salami ya mungkin dulu sebelum ada HP gitu. Kalau cari kan masih di buku-buku. Jadi banyak hal. Oh, kawan lagi lebih teliti, banyak ilmu yang didapat. Kalau sekarang kan tinggal browsing itu langsung. Kopi soal. Iya. tapi tidak sesederhana itu sebenarnya persoalan browsing dibanding ketika sampean harus mendengar langsung dari guru. Browsing sampean kan harus memilah-milah juga, kecuali memang anak-anak yang tipenya memang kejar setoran aja. Mau bener mau salah. Ya kan? Iya, itu benar ya itu. Iya, tapi kan ada sesuatu tertentu yang memang dia tuh harus milah dulu. Oh, iki artikel yang ini ternyata nggak cocok. Dia kan cari lagi. Kenapa dia menemukan itu, bisa menyembuhkan itu? Karena dia baca. Dari baca kemudian oh nggak cocok sampai ketemu yang cocok. Itu proses itu yang sebenarnya sedang ditanamkan untuk bisa sampean lakukan. Kalau saya ngomong ini nanti materi ini akan ada ini udah. Bagaimana sampean menangkapnya, mendengarkannya benar atau enggak? Kalau menyimaknya enggak benar berarti mungkin yang masuk di otak sampean juga tidak akan sepenuhnya mungkin. Kalau sampean harus mencari sendiri di situ kan benar-benar harus sampai ketemu detail gitu loh. Untuk mengkondisikan kira-kira. Tapi kalau misal waktu daring kemarinnya ya, kalau misal targetnya beda ya. Ini kejar setoran, kejar nilai atau gimana? Kalau cuma kejar setoran ya yang penting selesai gitu. Saya pas daring kan dari yang lulus daring sama luring gini. Kalau pas daring misal guru mau ada tugas nanti dikumpulkan jam segini. Kalau luring kan wes buat PR minggu depan. Mungkin jam misal jam pertama itu pelajaran ini, terus dikasih tugas nanti kumpulkan jam 12. Nanti jam kedua ada lagi tugas. Kumpulkan nanti jam 1 gitu. Ada lagi kan kejar target. Beruntun terus ya, sambung menyambung jadi satu. Ya itu kalau saya sih di daring itu lebih ke ini karena kan nggak tahu situasinya anak-anak itu ada di mana lagi apa ini. Jadi saya harus istilahnya itu menurunkan standar lah, itu mau nggak mau udah seperti itu, kecuali saya melihat langsung kondisinya. Terus kalau mau zoom belum tentu bisa karena kendala jaringan, kendala paketan dan lain-lain ya. Akhirnya ambil jalan tengahnya ya sudah. Yang penting mencoba mengerjakan tugas. Saya cuma ambil bahwa sampean punya rasa tanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang ditugaskan. Itu tuh sudah luar biasa buat saya. Iya loh. Perkara tugas itu benar atau enggak ya diperiksa. Cuman karena hasilnya cuma gitu ya sudah. Yang penting poin pertamanya sampean sudah belajar bertanggung jawab. Tepat waktu mengerjakan tugas itu dia pembelajaran itu dulu lah. Karena yang ideal banget di daring itu apa? Ya sulit sih ya sulit. Yang saya rasakan sebagai siswa bagaimana? Nah itu ya beda jauh sih ya. Jadi kita kayak disiplinnya juga beda banget. Kalau misal lu kan udah dari jam 6 jam setengah 6 itu udah segera persiapan. Kalau daring kan meskipun bangunnya jam 7 langsung buka HP juga bisa gitu. Iya. Dari segi pembiasaannya juga kurang kalau dari. Jadi udah kerasa. Oh berarti kalau sekolah
apa dapatnya kalau terjemahan gini ya, kalau misalnya ke daring lebih kayak aduh kok emang males sih. Iya emang males gitu, males tangi. Kadang kalau saya jujur ini ya sama Alia Ya. kan misal kan ini salah satu keuntungan satu rumah saya kembar gitu. Misal saya kan daring terus saya tidur, yang ngerjakan tugasnya Ali itu saya. Oh ya. Ya, tak tinggal tunggu kok jangan jawab lagi absen dong. Ya. Kadang kalau tapi seringan saya sih ya aku tak turu ya. Kalau misal dicariin di grup ya, loh apinya mana? Tidur bu. Gitu ya, jujur ya. Ya ampun lah, payah Ali padahal harus dipesen ini kok jawaban anu Ali kan, sekarang respect. Tapi saya tetap absen. Cuma kan ditakai, kok api kok nggak aktif? Kenapa turun? Iya. Aduh, satu keuntungan sih. Tapi sampai kan sadar banget ya bahwa dalam proses daring itu ada kemerosotan hal-hal tertentu. Padahal kalian tuh anak-anak yang disiplinnya luar biasa. Ternyata ini fakta ya. Ternyata itu terjadi juga loh. Bagaimana dengan siswa yang ya mungkin kurang disiplin atau bagaimana akan jadi lebih parah kan? Terus bagaimana itu? Bagaimana? Enggak ya memang jalan satu-satunya cuma kita kembali luring. Kan. Tapi seandainya itu masih belum bisa 100%. Terus apa yang kalian lakukan? Sementara penurunan kualitas itu terus berjalan dari hari ke hari. Ya mau nggak mau harus berusaha menyadarkan diri sendiri. Mungkin nggak mungkin sih benar ini. Ya harus berusaha sadar bahwa kalau misal gini terus ya gimana, nanti tambah malas bukan tambah meningkat gitu. Ya harus berusaha timbul dari kesadaran sendiri sih gitu mungkin ya. Iya. Tapi nggak semuanya gitu kan. Iya sih nggak semuanya. Kalau versinya Ali bagaimana? Gimana ya? Ikuti alurnya ya wis pasrah. Yang penting ada itu tadi kesadaran ya untuk paling tidak tahu bahwa aku jadi berubah ya selama daring itu dulu dengan tahu begitu perkara nanti ada gerakan untuk bisa mengubah itu atau enggak ya sudah kembali ke pribadi masing-masing. Kalau masih ada kesadaran untuk mengubah untuk menempatkan kembali ke titik semula bagus, kalau tidak itu yang ya akhirnya itu tadi harus menerima apa adanya lah sementara seperti ini. Tapi pembelajarannya luar biasa banget. Jadi kalau tidak ada pandemi, kami juga mungkin akan berpikirnya itu aja standarnya. Tapi begitu ada pandemi sudah mulai digoyang untuk harus berpikir macam mana lagi untuk bisa variatif gitu ya. Dan tampaknya lebih kenal IT tentang kayak Zoom, kayak Google Form, kayak dan sebagainya. Mungkin dulu ada haptek. Jadi lebih pemanfaatannya manfaatnya lebih tahu. Hikmahnya juga Zoom lebih terkenal. Banyak yang bahas ini. Lebih kaya berarti yang memiliki. Tepat ya. Gini, kalau saya sodorkan ini kepada kalian, sampean menyikapi roti ini bagaimana? Enggak. Jujur. Ya kalau saya minta biasanya gini kan standar banget kalau berbagi bagi dua gitu ya. Kan kalau biasanya dapat berkat apa kayak selamatan gitu ya. Biasanya kan kalau duluan. Kalau misal Abi nggak tahu langsung diambil. Dibagi cuma yang baginya itu yang pegang. Yang pegang dulu karena aku yang bagi otomatis aku lebih banyak gitu ya. Aku sih Kelly. Kedua-duanya begitu ya. Kadang-kadang misal saya bawa deh kasih sedikit aku sing kue bi kata kayak lo malah diancam gitu ya itu gimana ya gitu ya tadi apa ya ya itulah menariknya dunia kembar ya. Tapi nggak pernah ada persoalan serius yang membuat sampai harus marahan itu yang benar-benar membara gitu nggak ya selama ini? Ada sih. Ada. Siapa yang memulai? Apa nih? Tidak harus di-share sih, nggak usah di-share. Mungkin nggak ada sih. Gimana ya? Tapi nggak bisa lama gitu ya. Misal marah ya wis marah pada waktu itu. Akhirnya sama-sama
diam terus cari tempat yang berpisah gitu. Kemampuan kalian menekan ego itu ya luar biasa ya untuk seukuran anak-anak remaja. Nah, Kadang-kadang kan masih baca sih, kaurus gitu ya, terus bos harus aku sakit hati. iya kan. Ya mungkin ada speech pernah berpikir seperti itu, tapi kan berusaha pilih kembali karena ya kembali ke butuh itu tadi. Akhirnya ya mau nggak mau itu lupa gitu ya. Aduh mari nggak pernah kalau bicara gitu ya, misal udah baikan gitu ya, terus kita ngomong masalah yang udah lalu yang buat misalnya nggak pernah, jadi langsung lanjut aja. Wes kak hilang begitu saja ya. Sangat biasa. Tidak sampai terjadi kecanggungan ya, siapa mau nyapa duluan kok gak enak berapa kali otomatis gitu ya. Gak tahu kenapa ya pernah. Ya asik gitu. Tambahan ya, gampang kadang apa ya garai gimana garai ya. Jahil gitu loh ya. Jahil gitu misalnya diam terus diikuti. Oh ya. Diam. Gantian kadang kalau saya serius kan. Apa sih terus gantian mari baru selesai kalau dipanggil emak gitu tukang apa selesai ya. Sulit kalau harus perfect ya nggak apa-apa ya. Bisa saling belajar dari itu ya, atau bisa saling melengkapi, bisa saling mengoreksi pada akhirnya. Yang penting nggak ada rasa karena merasa aduh saudaraku ini lebih perfect terus aku enggak, gitu nggak ada ya perasaan sana ya, merasa salah satu mungkin pernah ada di posisi kok lebih rendah ya dari saudara, ada gitu ya, sekarang sering juga. Itu yang paling membekas itu pada saat apa? Ali dapat apa terus dia juara gitu kan. Sama juga ya kalau misal Abi pas dapat juara kok sama sih, tapi bukan berarti merendah, itu bukan berarti tambah ya biasa ya, cuma nggak merasa bahwa gitu. Itu kan persoalan manusiawi ketika kita merasa namanya juga saudara kembar pula kemudian satu berprestasi satunya enggak, kan yang manusiawi merasa, tapi nggak lama ya perasaan itu ya. Satu peristiwa itu nggak sampai berlarut-larut merasa begitu kan, segera bangkit, oh aku juga bisa kok. Dan ternyata terbukti bahwa sampai akhirnya gantian ke atas gitu terus ya. Gantian terus ya. Nah, ya baguslah. Jadi ini ya. Gitu ya. Enggak ya. Kehidupan kalian tuh berarti dinamis gitu, dinamikanya tuh asik gitu loh. Iya, nggak apa-apa gitu. Ya itulah hidup ya. Mungkin katanya mau mengakhiri kan mana ya? Bentar ya, saya dulu inget dari kelas 10 nggak usah janjian ini ya. Kan pernah jangan dulu pernah bilang di pas Darung BK kan sama Mas Chandra Catur. Ayo konten kembar. Oh iya ya. Dari 2 tahun itu Iya, ini aku saat itu lebih ke foto saat itu. Saya dudukkan teman diacak gitu ya. Misalnya Chandra di sini, Catur di sini, jadi selang-seling. Saya tuh ingin apakah ada penonton yang bisa menandai bahwa mereka itu kembar gitu. Itu ya memang benar idenya begitu, mau motoin bareng-bareng. Kan ada Chandra Catur, Ali Abi, terus Koka Oki. Terus ada SMP juga. Ada SMP ya. Nela Dela. Itu mau saya acak gitu ya. Orang bisa menandai enggak, ternyata enggak kesampaian. Tapi ini jagongan. Episode awal ini seperti ini, hasilnya udah ya. Terserah yang nonton lah. Terserah yang nonton. Yang penting ya kita sharing seperti ini setidaknya untuk kita bertiga. Seandainya itu berguna buat yang lain, jangan perlu diambil manfaatnya. Oke ya. Terima kasih. Sekali lagi Ali Api, Ali Samsudin Tamami, Api Samsudin Tamami. Aduh, ini saya Tamami loh ya.